Ada orang kaya yang sudah bosan dengan kekayaannya. Setiap hari dia menghabiskan uangnya itu untuk dibagi-bagi. Kasih sana, kasih sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Tetapi hartanya itu tidak mau habis-habis. Datang lagi, datang lagi. Belum lagi bisnisnya yang begitu sangat lancar, sehingga dia tidak bisa konsen dalam beribadah. Karena orang-orang yang berkaitan dengan dia atau konsumen dan sebagainya itu selalu memerlukan orang kaya ini. Karena sibuknya dengan urusan harta tadi, dia rindu dengan suasana ingin ibadah, ingin menyendiri, ingin sholat, ingin istighfar, ingin belajar, tapi susah karena sudah kesibukan. Dia berpikir gimana caranya supaya jadi orang miskin lah. Karena kalau orang miskin tuh gampang ibadah. Ini kan terbalik ya, di mana-mana kan orang kepingin kaya, lah dia ini kepingin jadi miskin karena sudah bosan jadi orang kaya. Ringkas kata dalam cerita itu orang yang kaya ini dia mendatangi seorang guru. Dia bilang, "Wahai Tuan Guru, adakah caranya supaya saya ini jadi miskin?" katanya. Gurunya bilang, "Kamu ini aneh-aneh saja. Di mana-mana orang kepingin kaya, kamu kepingin jadi miskin." "Iya Guru, saya ini tidak bisa lagi terlalu banyak ibadah karena banyak melayani orang-orang ini. Kalau saya berhenti saja sehari tidak melayani mereka, mereka akan ngamuk, akan ribut karena mereka itu perlu saya. Dan harta ini sudah saya bagi-bagi, saya bangun masjid, bangun mushola, bantu ini, bantu itu, tapi nggak mau habis-habis, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Ada nggak caranya supaya jadi miskin?" Gurunya ini bilang, ini gurunya mungkin agak lain juga ini. Kata gurunya begini saja, "Kalau kamu betul mau jadi orang miskin, coba kamu besok hari Jumat tuh, sholat di masjid kerajaan. Biasanya di situ kalau hari Jumat ada raja sholat. Nah, kamu sholat dekat raja. Nanti di hari Jumat itu kamu pukul kepala raja. Nah, pukul kepala raja. Pasti kamu ditangkap. Kalau kamu ditangkap, masuk penjara, aman sudah, nggak ada lagi yang orang-orang yang ngejar kamu." Masuk juga ini. Ini hau-hau juga gurunya suruh mukul kepala raja. Ya ringkas kata, diturutin apa yang diperintahkan oleh gurunya ini. Dia berangkat hari Jumat, karena dia orang kaya, dikenal raja. Dia orang kaya, dikenal raja. Kata raja, "Sini, sholat dekat saya sini." Sholat Jumat di situ. Raja kan kalau mau sholat Jumat dilepas mahkotanya. Nggak mungkin sholat pakai mahkota yang begitu besar mahkota. Jadi ringkas kata, selesai sholat Jumat, sudah pada mau bubar, raja ini mau pakai mahkotanya. Ketika dia pakai mahkota, si orang kaya ini tanpa babi bu, plak, langsung menempeleng kepala raja tadi. Kepalanya ditempeleng. Setelah ditempeleng, mahkotanya jatuh. Ajudan raja ini marah. "Wah, teroris ini, teroris." Bahasa kitanya kan ya. "Teroris ini, tangkap." Kata raja, sebentar, jangan ditangkap, jangan dipukul. Jangan ditangkap, jangan dipukul. Tentara bingung nih, ajudannya nih. "Lah kenapa raja? Dia telah memukul kepalamu, ini orang jahat nih, orang teroris." Kata raja, enggak.
Justru dia yang telah menyelamatkan saya. Gimana ceritanya nih? Coba kata raja, kau lihat itu, di dalam mahkota saya ada apa? Ternyata di dalam mahkota raja itu setelah dilihat ada 2 ekor kalajengking. Kalajengking itu bersarang di situ tuh. Raja nggak perhatikan juga. Coba kalau seandainya saya tadi nggak ditempeleng tuh, mahkota saya nggak jatuh, habis digigit kalajengking. Nah, kata raja, selamatkan dia, jangan dia apa-apain. Dia orang baik. Bahkan berikan dia itu emas, perak, batu-batu yang berharga. Karena dia telah menyelamatkan nyawa si raja, akhirnya bukan jadi tangkap, malahan tambah kaya dia. Dikirimi harta, benda, kekayaan begitu banyak, akhirnya tambah pusing dia dengan harta ini. Besok-besok datang lagi ke rumah gurunya. Guru, katanya, apa? Sudahkah dikerjakan? Sudah, guru. Nah terus kenapa masih di sini? Saya bukan jadi miskin dulu, malah tambah kaya saya. Diceritakanlah cerita tadi. Lalu gurunya bilang, ya mau bagaimana lagi? Sudah takdirmu kaya. Sudah takdirmu kaya, tinggal kamu manfaatkan saja kekayaan kamu itu untuk berbagi. Nah itu tuh. Tapi jangan diturutin ya. Besok-besok ada pejabat di sini pukul kepalanya, langsung aja ditangkap itu. Artinya dalam masalah ini memang kekayaan, miskin, jabatan, rakyat dan sebagainya itu memang sudah suratan takdir. Dan orang bahari sudah suratan garis tangannya begitu. Bagaimanapun nih kalau orang nih memang suratan takdirnya miskin, mau bagaimanapun udah bisa kaya dia. Udah bisa kaya. Memang suratan takdirnya seperti itu. Tapi sebaliknya kalau ada orang kaya mau jadi miskin pun gak bisa dia. Gak bisa. Sampai dia bosan dengan kekayaannya. Banyak seperti itu? Oh banyak. Banyak. Karena sudah memang suratan takdirnya seperti itu. Nah, kalau memang suratan takdir seperti itu, tinggal kita memanfaatkan saja apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang kaya, banyakin bersyukur, banyakin berbagi. Jadi orang miskin, banyakin bersabar, tetap berusaha. Begitu gitu aja sudah hidup. Begitu-gitu saja. Mau bagaimana lagi sudah. Suratan takdir. Kita ini kan cuma menjalani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu orang berdoa begini. Dia ini doanya agak nyeleneh. Kata dia, ya Allah berikan saya rezeki bisa makan sehari. Walaupun cuma 2 kali katanya. Doanya itu aja. Tapi gratis ya Allah. Makan gratis sehari 2 kali. Kan aneh-aneh juga doanya itu. Lalu dikabulkan sama Allah Ta'ala doanya itu. Bagaimana caranya Allah mengabulkan? Ternyata Allah kabulkan doanya itu dengan orang ini masuk penjara. Setelah masuk penjara kabul hajatnya. Sehari 2 kali makan dalam penjara. Gratis lagi. Gratis. Jadi intinya kita itu betul-betul lah berdoa itu. Jangan sembarangan. Betul-betul berdoa. Walaupun itu doa itu kan cuman syariat ya. Hakikatnya ya sudah memang ditakdirkan sama Allah. Ditakdirkan sama Allah. Apa yang terjadi sekarang ini dan seterusnya atau sebelumnya semuanya sudah takdir dari Allah Ta'ala. Doa kita itu cuman syariat saja. Syariat yang kita jalani. Nah makanya ada yang doa itu dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Semuanya baik. Kita berdoa kepada Allah dikabulkan, alhamdulillah. Kita berdoa tidak dikabulkan, alhamdulillah. Semuanya baik. Cuman kita nggak tahu aja rahasia dibalik apa yang ditakdirkan sama Allah Ta'ala itu.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Kisah di Hadramaut. Di Hadramaut nih ada suami istri belajar dengan seorang guru. Suami istri ini belajar dengan seorang guru. Dan suami istri ini sangat patuh dengan gurunya. Apapun permasalahan dalam hidup dan kehidupan mereka, mereka itu selalu bilang dengan guru. Nah, kedua suami istri ini atau sepasang suami istri ini, dia bekerja. Mereka bekerja kemudian mengumpulkan uang. Sedikit demi sedikit, kumpul uang. Sampailah dikatakan mereka ini punya uang yang lumayan banyak, yang kira-kira uang itu bisa digunakan untuk membangun rumah atau beli rumah. Anggaplah zaman sekarang ya 300 juta lah. 300 juta. Rumah yang agak lumayan kan, cukup 300 juta. Kalau di tengah kota mungkin belum ada, tapi kalau di pinggiran kota Balikpapan, di Tritip, Lemaru, dapat uang 300 juta itu lumayan besar rumah. Jadi sebelum mereka membangun rumah dan mereka niatnya ingin bangun rumah dengan uang tersebut, datanglah mereka berdua kepada guru ingin menanyakan masalah itu. Masuk ketemu gurunya, ringkas kata suami istri ini bilang, "Wahai guru, kami ini punya uang tabungan sudah sampai 300 juta lah. Rencananya kami ini niatnya ingin bangun rumah atau beli rumah. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapat engkau wahai guru?" Guru ini diam begitu. Lalu guru ini setelah dia merenung, dia bilang kepada muridnya yang suami istri ini, "Wahai muridku, uang itu jangan kau bangunkan rumah. Belikan saja kayu bakar. Lalu kayu bakar itu bawa ke atas gunung dan bakarlah kayu itu." Ini ya tadi gurunya nyeleneh juga. Ini kalau ada guru zaman sekarang begini mungkin gimana itu. Kalau guru zaman sekarang kan yang begini ini hampir jarang sudah. Kalau guru zaman dulu tuh ada yang nyeleneh begitu. Kaget muridnya. Jadi uang itu dibelikan kayu bakar guru. Iya, bawa itu kayu bakar ke atas gunung, bakar semuanya. Ya namanya murid, nurut dengan gurunya. Ya sudah guru. Bayangkan 300 juta dibelikan kayu bakar. Kira-kira berapa banyaknya itu kayu bakar? Di pesantren kami di Amburawang itu, kalau masak sebelumnya itu pakai gas. Pakai gas, jadi dalam sebulan itu bisa sampai 10 gas. Tabung gede itu. Bingung saya, ya Allah nih. Banyak juga ini kata saya pengeluaran. Gasnya aja ini. Ya, gasnya aja. Lalu saya panggil tukang masak. Saya bilang, "Bude, bisakah masak pakai kayu bakar? Nggak usah pakai gas." "Bisa Bu ya, bisa." Memang saya dulu biasa masak pakai kayu bakar. Kalau begitu sudah. Kita pakai kayu bakar saja. Kalau yang pakai gas itu untuk masak-masak ikan atau masak sayur. Tapi kalau masak yang berat, yang memerlukan waktu lama, ya pakai kayu bakar. Iya bisa katanya. Akhirnya apa itu? Itu saya beli kayu bakar terkadang 150, satu mobil pickup itu, Grand Max itu. Banyak sudah. Akhirnya laporan ini Bude nih, tukang masak ke saya. "Bu ya," katanya, "alhamdulillah," katanya, "sekarang ini kita sebulan tuh paling-paling 2 atau 3 gas saja. 3 gas tabung. 2 atau 3 tabung aja dalam sebulan. Yang biasanya bisa sampai 10 tabung, jauh banget menyusutnya. Alhamdulillah," kata saya. Nah itu. Coba bayangkan 150.000 dapat satu mobil pickup kayu bakar itu. Kalau 300 juta kira-kira berapa banyaknya? Ringkas kata kayu bakar tadi itu dibeli semua. Orang kampung pada nyeletai semua. Apa ini? Hau-hau juga ini. Nuruti guru nang hau-hau juga. Ya namanya murid ya sudahlah. Dia murid yang baik, murid yang taat dengan gurunya.
Ringkas kata kayu bakar itu yang 300 juta tadi dia bawa ke atas gunung. Setelah di atas gunung kumpul semuanya, gimana banyaknya itu? Dibakar kayu bakar tadi, bakar truk begitu. Setelah dibakar sudah dah pulang. Suami istri ini merengut, murung jar orang Banjar. Murung umat 300 juta terbakar semuanya. Nah setelah 1 minggu kejadian membakar kayu bakar tadi, tidak lama datang polisi. Zaman sekarang kita bilang polisi ya. Jangan dikatakan ini cerita zaman sekarang, cerita zaman dulu ini. Datanglah polisi membawa seseorang. Polisi ini bilang, mana orang yang bakar kayu bakar di atas gunung itu? Orang kampung ini kan pada marah semua sama orang yang suami istri ini. Oh itu Pak polisi itu, tangkap aja itu. Itu orang aneh-aneh itu. Polisi juga nggak banyak ngomong. Datanglah polisi ini dengan seseorang ke rumahnya suami istri ini. Ringkas kata ketemu si polisi ini bilang, Bapak Ibu kah yang punya kayu bakar kemarin tuh dibakar di atas gunung? Katanya iya betul. Kata polisi begini nih. Ini ada orang mau cerita. Dia minta bantuan sama saya mau ketemu dengan Bapak Ibu yang membakar kayu bakar di atas gunung itu. Oh iya Pak, ada apa Pak? Kalau saya ada salah saya minta maaf. Kata orang ini, enggak. Justru saya terima kasih sama kalian berdua. Gimana ceritanya nih Pak maksudnya? Begini katanya, saya di tengah laut waktu itu sendirian pakai kapal. Kompas saya mati di tengah laut, nggak ngelihat ujungnya daratan. Sendirian. Dan saya waktu itu membawa emas. Anggaplah bawa emas itu 50 kilo. Berapa kira-kira kalau dijadikan duit 50 kilo atau emas? Menghayal aja kita ini. Nah waktu itu saya sudah pasrah sama Allah Ta'ala. Ya Allah saya nggak tahu lagi lah. Kalau mati ya matilah. Tapi kalau saya bisa selamat, saya nazar nih. Siapa yang bisa membantu saya dengan apapun caranya. Sampai saya kembali, maka separuh daripada emas ini saya akan berikan kepada orang itu. Nazar dia ini. Nah waktu itu, di tengah laut yang saya tidak melihat ujungnya daratan, udah ngelihat lagi daratan, mana sudah tengah-tengah laut. Kompas nggak ada, semuanya nggak ada. Saya melihat di atas langit itu, di angin itu di malam hari merah membara. Langit itu merah membara. Di siang hari ada asapnya menggepul dan malam hari saya melihat langit itu merah. Lalu saya berpikir ini biasanya ada daratan ini. Ada daratan. Akhirnya dengan bersusah payah saya kembali ke tempat ini, ke daratan, gara-gara asap dan warna merah dari api di malam hari. Karena saya sudah nazar, nah ini emas. Saya berikan separuh kepada Bapak Ibu. Daripada saya mati katanya, nah ambil emas ini. Masya Allah. Setelah dia dapat emas, suami istri baru dia bilang, ya Allah terima kasih ya Allah. Untung guru saya nyuruh bakar kayu bakar tadi. Setelah dapat emas tadi, orang kampung yang tadi marah-marah, nyeloteh, bla 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 dan sebagainya, diam semuanya. Nah, diam. Untuk supaya tidak berlalu larut nih orang suami istri ini yang kaya mendadak ini langsung bagi duit. Tuh ambil Pak. Bagi-bagi dengan tetangga. Dan kemudian dia datang kepada gurunya. Guru, terima kasih guru, terima kasih. Gara-gara 300 juta diberikan kayu bakar, akhirnya menjadi 25 kilo emas. Nah, ini orang-orang seperti ini ya sudah suratan takdirnya. Tapi jangan diturutin ya, nanti datang guru-guru saya punya uang 500 juta rencananya mau beli rumah. Kata gurunya nggak usah, sumbangkan aja semuanya katanya. Ya, ala kulli hal.